Namun John yang sadarlah dicurangi dengan cepat menyerang gila dan bersiap membunuhnya. Sedangkan Kane dan Jack membantu menghabisi para kroco. Setelah gila tewas, John mencabut gigi tongosnya yang terbuat dari emas sebagai bukti untuk diserahkan pada Katia. Dan resmilah sudah John kembali menjadi anggota keluarga Gypsy Rusia. Winston ditunjuk sebagai saksi dengan mengantar surat tantangan duel pada Marquis dari John atas nama keluarga Rusia di bawah pengawasan Hectable. Pertemuan pun diadakan guna menentukan aturan duel dengan ditunjuknya Mr. Jenggot sebagai hakim perwakilan dari Hectable. Setiap lempengan kartu dengan angka tertinggi menjadi penentu dari persyaratan yang diminta. Marquis meminta duel diadakan pada esok pada saat matahari terbit, dan John meminta duel dengan senjata. Duel ini saling tembak hingga salah satunya harus mati. Dalam duel ini Kane ditunjuk mewakili Marquis. John meminta syarat bila menjadi pemenang dengan meminta kebebasan dan dibangunnya kembali Hotel New York Continental. Sedangkan jika yang menang Marquis, dirinya memastikan kematian John dan Winston. Akhirnya keputusan final dibuat, yaitu esok saat fajar, duel sampai mati di depan gereja Sacré-Cœur di Paris. Dan siapapun yang tidak datang atau terlambat pada waktu yang ditentukan, peserta dan saksinya akan dihukum mati. Besoknya waktu subuh bagian barat, John menemui Winston dan King untuk dibekali senjata serta jas rompi anti peluru berkualitas tinggi dan siap berangkat menuju arena duel. Dari kantornya, Marquis yang licik menaikkan bounty John Wick menjadi 26 juta dolar dengan tujuan agar John tewas atau terlambat sebelum mencapai arena duel yang diumumkan melalui radio ke seluruh pelosok kecamatan Paris. Jelas saja pemburu dari berbagai tingkat RT, RW, dan kelurahan langsung bergerak dan jalanan Paris menjadi medan perang bagi John. hanya pembunuh bayaran saja yang muncul, juga pasukan Hectable yang dipimpin Chidi juga mulai berdatangan. Setelah selesai di jalanan Perancis,
Dengan menggunakan motor, John sudah mendekati gereja Sacred Court. Dengan masih harus menghadapi para pemburu, yang ternyata Jack dan anjingnya juga sudah menanti dengan membunuh para pemburu lain agar dapat membunuh John sendiri dan mendapatkan hadiahnya. Dalam pertarungan itu, John pun membuat Jack tak berkutik. Hingga saat Chidi bersiap mengeksekusi, doginya Jack langsung menyerang dan menjadi target tembak. Namun John telah mengampuni nyawanya serta menyelamatkan dogi. Juga sudah saatnya John kabur karena duel dengan salto dari lantai 3. Mas John yang gak mati-mati mulai beranjak menaiki tangga menuju gereja karena waktu sudah mendekati fajar. Sedangkan di atas, hakim dan 2 saksi sudah menunggu. Namun lagi-lagi Mas John harus siap bertarung. Saat yakin para kerucu sudah habis, tak disangka Chidi masih hidup dan menendangnya kembali untuk diving hingga tangga bawah. Aduh, ini mah skennya Neymar. Tak disangka Ken muncul dengan menginginkan duel yang adil. Kali ini akan membantu John menghabisi Chidi dan anak buahnya. Maka ini pun menjadi sebuah reuni pertarungan bersama dengan mantan sahabat. Hingga saat John terpojok, Jack menembak Chidi sebagai balasan hutang budi menyelamatkan dogi. Dan langsung mengeksekusinya di tempat. Ditambah betapa pintarnya si anjing ini dengan memandikan jenazah dengan pipis mugolado. Akhirnya sampailah di arena duel saat terbitnya sang fajar dan keduanya kembali menjadi rival. Pertarungan duel ini berlangsung dengan menembak saling berhadapan dengan 1 butir peluru dengan jarak 30 langkah sesuai aba-aba dari Mbah Hakim. Positions, Joe. Fire! Dan keduanya sama-sama tertembak di lengan. Karena belum ada yang mati, maka keduanya maju 10 langkah. Fire! Kali ini Kane tertembak di perut sebelah kanan dan John di pundak kirinya. Lagi-lagi kagak ada yang mati. Kini jarak tembak mereka maju menjadi 10 langkah. Fire! Akhirnya John terkena tembakan di perut sampai tembus, sedangkan Kane sehat walafiat. Lah kok Marquis yang menganggap John udah kalah dan bakal mati juga udah kebelet,
tanpa pakai lama berniat ngasih headshot untuk memastikannya tewas. Namun ternyata John belum mengeluarkan peluru saat melawan Kane dan segera ngasih headshot pada Marquis hingga tewas. Hakim Hectable menyatakan duel ini adil dan John sebagai pemenang dengan membebaskan Putri Kane, juga menyetujui semua persyaratan yang diminta oleh pemenang. Good day. Jonathan? Dengan luka parah di perut, John meminta tolong pada Winston untuk mengantarkannya pulang. Ya, pulang ke peristirahatan abadi untuk bertemu dengan Helen. До свидания, мой сын. Di scan kredit akhir, Kane membawa karangan bunga untuk putrinya yang sedang ngamen di jalanan Paris. Namun tanpa diduga dan dinyana, Akira muncul dengan membawa senjata dan berakhir. Film yang berakhir dengan kesedihan. Ya, seperti yang kita tahu, ini prequel akhir dari karakter John Wick itu sendiri. Setelah kakak mati-mati nih orang, dengan chapter yang panjang mulai tahun 2014 sampai 2023. Ya, sebentar, sekitar 9 tahun. Jikapun masih ada kelanjutan, mungkin akan menjadi tema balas dendam Akira pada Kane. Oke, kita nantikan aja. Sampai jumpa dan tetap semangat rebahan.